Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Jose Best Stock Pick. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 29 April sampai 3 Mei 2024. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke rekomendasi minggu depan, kita review terlebih dahulu bagaimana rekomendasi kita di minggu lalu. IDX, kita lihat di sini hari Jumat ini candlenya serem amat ya, close sama dengan low, merahnya tebel gitu ya, jadi ya cukup jelek sebenarnya kalau kita lihat, apalagi close-nya lebih rendah daripada terendah yang di Senin kemarin gitu. Kita lihat bagaimana IHSG dalam satu minggu itu minus 0,72% ya, karena awal minggunya sempat naik dulu, habis itu dibanting. Jadi IDX minus 0,72%. Kita cek emitennya, rekomendasinya kita. Yang pertama ada ERA. Oke, ERA. Nah, di sini ya. Kalian bisa lihat. ERA Senin di sini open low ya, opening di bawah. Low-nya 388. Ini masuk area entry 390 sampai 400 gitu ya. Jadi harusnya masuk gitu ya, harusnya dapat dengan tertinggi kemarin di high 412. Jadi R1 kena ya, 412 pas 412. Jadi di sini profit. Next yang kedua ada Harum. Harum Senin juga di sini ya, opennya juga mulai mantul, low-nya 1290. Masuk ya 1270 sampai 1310. Dengan tertingginya cuma sampai di hari Selasa doang, highest 1375 Selasa Rabu gitu. Tapi R1-nya belum kena, jadi kita belum jualan, dan ternyata hari Jumatnya close di 1300. Jadi ya udah exit aja 1300. At least nggak turun ya. Nah, ini mix. Kalau kalian dapatnya di bawah, kalau kalian dapat 1310 maksimum mentok harga hajar atas gitu ya, ya kalian loss gitu. Tapi kan harusnya ya opening di 1300. Jadi walaupun kalian HK ya harusnya dapatnya 1300 di pagi gitu loh, bukan 1310. Jadi ya masih rugi fee sih gitu. Next yang ketiga ada BRPT. BRPT kelihatannya nggak ada naik-naiknya, turun gitu ya. Di sini opening di 950, low 940. Jadi ini masuk area entry, cut loss 930, dan itu sudah di cut loss satu hari sebelum Jumat ini ya. Jadi Kamisnya sudah close 930. Jadi ya udah exit gitu. Ini cut loss. Next yang keempat ada Aces. Senin di sini low-nya 930. Ini sayangnya kita nggak masuk area entry karena gua harapin dia koreksi, tapi ternyata dia nggak koreksi, open langsung di high, nggak sama dengan low-nya kemarin gitu ya. Terus langsung ngebut sampai highest 995. Jadi plus minus 1 tick, R2-nya kena sih sebenarnya. Jadi oke, exit. Yang terakhir BBTN. BBTN juga sama, opening langsung jelek gitu ya, low 1330. Di sini masuk area entry, cut loss-nya 1350, ini closing masih 1360, 1370, 1370, highest-nya paling cuma mentok 1415 plus minus 1 tick ya. Jadi gue selalu bilang plus minus 1 tick udah kena, market lagi jelek, udah exit dulu gitu ya. Dengan close 1350, kalau nggak kejual pun ya udah 1350, cut loss-nya kena gitu ya. Kemarin hari Kamis terakhir sebelum Jumat itu dibanting. Jadi ya ini 1415 ya, 1415 plus minus 1 tick dari R resistance. Nah, jadi quite good ya kalau diperhatikan dengan IHSG yang minusnya seperti itu. Wah, banyak saham-saham yang jelek turunnya, tapi kalau stick kepada disiplin pada plan yang ada di mingguan, at least masih bisa ngasilin walaupun kecil ya, 0,41 sampai 1%-an. Jadi kayak cuma ya anggaplah kayak cuma bayar fee gitu. At least nggak rugi ya, that's good gitu. Oke, kita lihat bagaimana pergerakan IHSG di minggu depan. IHSG di minggu depan tadi gue udah ngomongin di monthly market update gitu ya.
Chance-nya chance-nya ISG itu ada bisa dua hal ya, kalau nggak naik turun kan. Tapi even kita ngomongin worst case ya, ISG itu turun paling mentok-mentok di sini harusnya 6915 ya, area sini. Sorry, ini bukan 6915, ini di 6950-an gitu ya. Dan itu harusnya bottoming ISG di tanggal 8 Mei harusnya. Kemarin kita pikir oh ini bottoming di tanggal 1922 gitu ya, tapi ternyata masih ngebreak lagi hari Jumatnya, walaupun ada sempat naik dikit gitu ya. Dan harapannya ya ini ISG kuat bertahan di resistance yang kemarin udah ditembus gitu ya. Ini jadi support di area 70 berapa nih, 717 gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini ya jadi area yang cukup kuat untuk ISG mantul. Ya ISG hari ini kan minusnya sampai 1,67 ya. Jadi gede banget penurunannya. Biasanya ketika ada koreksi-koreksi dalam begitu mantul dulu lah gitu ya. Mungkin akan bermain di area sini dulu 7130-nya. Rada susah untuk ngebreak ke atas karena gue yakin market juga masih berat gitu ya. Tapi mungkin banking kayak BBRI bisa ada rebound dikit di minggu depan. Oke, kita masuk ke rekomendasi minggu depan. Yang pertama ada Bumi. Bumi gue lihat ya 2 hari ini koreksi, tapi at least ya sektor energi itu jauh lebih baik daripada sektor yang lain. Di tabel gue udah bikin untuk sektoralnya, gue bikin lebih beda gitu, bukan uptrend, sideways, downtrend lagi, tapi gue bikin tabel itu worse dengan better gitu. Jadi mana yang sektor-sektor lagi jelek banget, mana yang sektor-sektor lebih baik, walaupun ISG-nya turun ya sektornya bisa ikut turun, tapi akan lebih baik pergerakannya daripada ISG gitu. Nah, energi salah satunya. Oke, Bumi kemarin sempat naik sampai 111 gitu ya, dan ini nggak bisa di break, berkali-kali nggak bisa di break, jadi ada koreksi. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat ya resistance terdekat itu mungkin ada di sekitaran area kalau secara close di sini ya. Nah ini kan 99, tapi hari ini close udah di bawah itu. Kita lihat peaknya mungkin di area sini nih, 95 94 nih supportnya ya, mungkin 94 karena lebih banyak area yang kena. Nah ini kemarin sempat naik cukup tinggi, volumenya juga kuat. Hari ini 2 hari koreksi, tapi lihat volumenya juga kecil ya, nggak segede kemarin naiknya gitu. Jadi ada chance untuk kembali menguat harusnya Bumi. Oke, Bumi kita lihat sub entry area minggu depan mungkin akan bisa nampung di area 93 sampai 96, cut loss di 92, TP1 kita balik ke sini dulu ya, 103, TP2 111. Next yang kedua ada Inco. Basic material ini juga sektor yang much better dibandingkan dengan sektor-sektor lain gitu. Ya memang Inco kita lihat turunnya lumayan dalam dari 4.500-an sekarang di 4.070, tapi kalau kalian perhatikan ini sebenarnya masuk ke dalam area sideways ya. Ntar gua kasih bukan area sideways, demand areanya tuh udah mulai ada di sini. Nah ini bisa dibilang nih demand areanya Inco gitu ya. Jadi hari ini sempat ada koreksi cukup dalam gitu, tapi ada perlawanan naik lagi ke atas gitu. Jadi ini gue lihat mungkin masih punya chance untuk kembali naik. MACD sih masih di atas 0 gitu, walaupun ada sinyal sell. Stokastik ngarahnya ke bawah. Nah, harapannya ini mungkin akumulasi 1-2 hari baru mulai naik lagi gitu. Ya kalau Senin langsung terbang lagi ya bagus gitu ya. Oke, area entry untuk Inco. Kita masuk di area 4.000 ya, 4.000 sampai ke 4.060. Kok dia close 4090, apakah bisa masuk? Ya gua rasa masih bisa ya, karena hari ini kan ISG close sama dengan low, jadi masih demand sell-nya masih tinggi. Harapannya masih ada satu koreksi kecil pagi hari gitu ya, untuk bisa dapetin barang-barang di bawah. Habis itu dia mulai naik gitu. Nah target 1 kita ambil MA20 nya 4180. Target kedua kita ambil resistance nya terdekat 44 ya, kejauhan. Kita ambil sini deh, low-nya yang di sini 4270.
4180, 4270. Oh ya, cut lossnya kita ambil di bos di cut loss 3970. Next, Aces S1R hari ini koreksi lumayan dalam gitu. Kalau kalian perhatikan ketika dia koreksi terus ada ekor-ekor panjang rada di bawah begini, bisa jadi dia mantul. Jadi gua harapannya ini sebagai area support terakhir ekornya ini. Mudah-mudahan ya ini mulai mantul naik ke atas lagi gitu, karena walau bagaimanapun ini uptrendnya juga masih bagus gitu ya. Area entry 890 sampai 910, cut loss 880, closing ya. TP1 ke 935 kedekatan, kalau masuk 910, 950, TP2 1000. Next yang keempat ada INKP. Ini juga sama, kemarin naiknya signifikan kencang gitu ya. Ini sebenarnya ada support di 8.800, kalian bisa nonton di MMU mengenai stock screening. Tadi gue sempat juga tunjukin ini lagi mantul di support long termnya. So 8.800 ini ya mumpung lagi koreksi dalam, kita tes ya, karena kan tadi inkonya uptrend, Accessnya uptrend, buminya juga masih nggak koreksi terlalu dalam. Nah gue mau spekulasi untuk ya ini INKP yang satu hari ini lumayan turunnya dalam gitu. Oke, entry INKP di 8.800 sampai 9.000, cut loss 8.700, TP1 9.300 ya, TP2 nya di 9625. Next yang terakhir ada Medco, kenapa masih menarik ngelihat Medco? Ya ini memang sudah ditembus ya channel trend up naiknya. Cuma gue ambil yang 410 itu di sini nih, close terakhirnya. Jadi dia break dikit, gue lihat ini supportnya nggak terlalu beda jauh gitu. Ya udahlah kita tungguin ke 410 nya aja sekalian gitu. Ya udah, entry Medco di 1410 sampai 1425, cut loss 1400, TP1 ke 1485, TP2 di 1555. Oke. Untuk minggu depan ada isu apa nggak? Kok nggak ada sih, nggak terlalu ada faktor fundamental yang terlalu jelas gitu ya. Paling yang perlu kalian perhatikan USD IDR aja, jangan sampai melemah lebih dalam. Itu mudah-mudahan USD IDR-nya kuat, bahkan bisa menguat. Mudah-mudahan ISG-nya juga bertahan di area supportnya. Mudah-mudahan juga kita cuan. Oke. Thank you semuanya. Sekian rekomendasi mingguan kita di minggu ini. Semoga sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.